Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral karena telah menerima artikel yang telah saya berikan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai desain separator X, lapangan produksi minyak dan gas. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Adrian Salimuddin, nomor induk mahasiswa 1814129 dari kelas produksi 4. Pembimbing saya yaitu Bapak Heng Subekti selaku dosen Politeknik Energi dan Mineral. Kemudian Bapak Suardi selaku Production Senior Supervisor Bunyifil. Di sini saya memiliki 4 pokok pembahasan, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, kemudian penutup. Oke, pada pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan dari latar belakang. Seperti yang kita ketahui, peningkatan kebutuhan energi itu selalu berkembang, sehingga perlu diimbangin dengan pasokan yang ada. Untuk meningkatkan pasokan yang ada itu, biasanya kita sediain fasilitas produksi guna memproduksikan suatu energi. Salah satu fasilitas yang tersedia itu adalah separator. Sehingga di sini saya mengambil judul yaitu desain separator. Oke, kemudian permasalahan. Untuk masalah di sini yaitu bagaimana mendesain suatu separator pada fasilitas produksi. Kemudian yang kedua, bagaimana mengolah data untuk mendesain suatu separator produksi. Untuk batasan masalah di sini yaitu penelitian hanya menyangkut bagaimana mendesain suatu separator untuk suatu lapangan minyak dan gas. Kemudian penelitian hanya melakukan desain dengan hanya menggunakan perhitungan secara manual berdasarkan literatur yang ada dengan bimbingan pembimbing lapangan. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan penulis tentang bagaimana sih mendesain suatu separator produksi. Untuk manfaat, penulis dan pembaca dapat mengetahui bagaimana mendesain suatu separator dengan perhitungan secara manual. Kemudian pokok pembahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Untuk teman-teman tahu, separator itu merupakan suatu bejana yang bertekanan dan bertemperatur tertentu yang memiliki fungsi yaitu memisahkan gas dengan minyak untuk 2 fasa dan untuk 3 fasanya itu memisahkan air, minyak, dan gas. Fungsi separator sendiri untuk teman-teman tahu yaitu pertama memisahkan fasa gas, minyak, dan air. Kemudian memisahkan cairan yang keikut bersama gas. Terus melindungi peralatan handling, yaitu seperti pompa dari gas agar tidak masuk sehingga tidak mengalami kerusakan pada pompa. Kemudian melindungi peralatan handling, yaitu kompresor dari liquid agar tidak masuk ke dalam kompresor dan tidak mengalami kerusakan. Untuk jenis-jenis separatornya, jenis-jenis separator itu ada 3. Secara umum sebenarnya ada 3, yaitu separator vertikal, horizontal, dan separator bola. Untuk separator horizontalnya sendiri, itu ada 2 tipe, yaitu single barrel dan double barrel. Nah, ini dia gambar teman-teman bisa lihat untuk separator vertikal bentuknya kayak gini. Horizontal yang single barrel, horizontal yang double barrel, dan yang bola, berbentuk bola. Untuk keuntungan dan kerugiannya, dapat teman-teman lihat berdasarkan dengan jenis-jenis separator yang ada. Dapat teman-teman lihat efisiensi pemisahan. Itu yang paling bagus itu horizontal. Nilainya bagus, yaitu yang terbaik daripada yang lain. Untuk kestabilannya fluida, dia masih horizontal juga lebih bagus. Kemudian adaptasi terhadap gelombang, itu punya horizontal sangat bagus. Kemudian dapat teman-teman lihat juga efisiensi ruang terhadap gitu. Kalau untuk tinggi itu separator horizontal lebih baik daripada yang lain. Terus dan kemudahan infeksi dalam pemeliharaannya. Untuk pemeliharaan itu yang horizontal lebih bagus daripada yang lain gitu. Nah, kemudian separator berdasarkan fasa dibedakan menjadi 2, yaitu 2 fasa dan 3 fasa. Seperti yang saya bilang tadi, untuk 2 fasa itu memisahkan liquid dan gas. Untuk yang 3 fasa yaitu gas, air, dan minyak. Terus separator berdasarkan tekanan, yaitu terbagi atas 3, yaitu high pressure. High pressure bekerja dengan tekanan sekitar 650 sampai 1500 psi. Untuk yang medium pressure, itu tekanan operasinya 225 sampai 650 psi. Untuk yang low pressure, dia bekerja pada tekanan 10 sampai 225 psi. Oke, untuk komponen separator terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian pemisah utama, bagian pemisah kedua, mix extractor, dan bagian pengumpul cairan.
Untuk bagian pemisah utama itu dia memisahkan cairan antara gas dan liquid. Untuk bagian pemisah kedua, dia itu memisahkan antara butir-butiran cairan antara gas dan liquid. Kemudian ada juga mix ekstraktor. Dia memisahkan liquid yang terikut oleh gas. Kemudian bagian pengumpul cairan, bagian ini yang mengumpulkan cairan yang telah dipisahkan dari gas. Oke, untuk prinsip kerja dari separator sederhana, yaitu antara gaya gravitasi dan densitas ini saling berhubungan, di mana gaya gravitasi ini akan memisahkan fasa dengan densitas yang berbeda. Untuk densitas yang paling besar dia akan berada pada bagian bawah, untuk yang paling kecil dia akan berada pada bagian atas. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemisahan pada separator yaitu densitas uap, densitas liquid, viskositas uap, dan kecepatan uap. Untuk densitas uap ini semakin kecil densitas uap, maka laju pemisahan itu semakin cepat, semakin bagus. Sedangkan untuk densitas liquid, semakin besar densitas liquid, maka pemisahan itu semakin bagus. Untuk viskositas uap, dia pengaruh di setting pemisahan, settling rate-nya. Semakin kecil viskositas uap, maka settling rate-nya itu semakin bagus. Untuk kecepatan uap, semakin kecil kecepatan uap, maka settling rate-nya itu semakin bagus. Nah, kemudian tahap-tahap dalam mendesain suatu separator. Yang pertama itu menentukan jenis separator. Separator apa sih yang mau kita desain? Apakah itu yang berbentuk bola, horizontal, atau vertikal? Kemudian menentukan laju aliran. Habis itu menentukan water content, menentukan specific gravity dari gas yang dari campuran itu yaitu fluida. Kemudian menentukan densitas liquid di separator, menentukan densitas gas separator, menentukan kecepatan maksimal gas, menentukan luas aliran, menentukan diameter separator berdasarkan kapasitas gas, menentukan diameter luar separator, menentukan API-nya, menentukan waktu retensi, menentukan reduce liquid capacity, menentukan luas lingkaran penampang, menentukan diameter separator berdasarkan kapasitas liquid, dan yang terakhir menentukan nilai RM. Nah, nilai RM ini nanti hasilnya bakal keluar, itu bakal ditentuin apakah separator ini ada di pasaran atau tidaknya gitu. Nah, kemudian pada pembahasan akan kita bahas untuk mendesain suatu separator produksi. Untuk data-data yang kita perlukan dalam mendesain suatu separator produksi ini yaitu data-datanya ada P separator, yaitu tekanan separator, T separator, temperatur separator, laju aliran, yaitu bisa minyak, laju yang harus ada itu minyak, gas, dan water. Kemudian SG oil, SG water, dan SG gas. Nah, dapat teman-teman lihat di sini sudah ada data-datanya dari data tekanan, temperatur, laju aliran, dan data SG. Kemudian harus ada juga data penunjang untuk mendesain separator, yaitu panjang. Kita tentuin sendiri di suatu lapangan itu butuh berapa sih panjangnya dari keadaan lapangan sendiri. Di sini contohnya di sini ada 10 feet. Jadi kita akan mendesain separator yang ukurannya 10 feet tetap panjangnya. Kemudian tekanan standar, tekanan temperatur, kompresibilitas standar, kompresibilitas separator, terus SG oil separator, kemudian nilai K. Nilai K ini nanti akan ada pengaruhnya di perhitungan kita nanti. Dia bertujuan untuk menentukan kecepatan maksimum. Kemudian nilai PI. Kemudian ada juga nilai TPC, PPC, TR, dan PR. Untuk menentukan nilai TR ini sudah ada di rumus. Sudah ada rumusnya, itu harus kita cari dulu nilai dari TR-nya. Nilai dari TR-nya berapa? Kita cari dengan temperatur dibagi dengan nilai TPC. Untuk mencari nilai TPC-nya kita bisa memakai rumus yang ada. Sama halnya dengan menentukan nilai PR sesuai dengan rumus yang ada. Nah, untuk menentukan nilai K tadi yang berhubungan untuk menentukan kecepatan maksimum, itu ada tabelnya. Tabelnya seperti yang di samping ini. Tabelnya sesuai yang mau kita desain. Contoh, kita akan desain sepatu horizontal. Nah, kita bisa pilih horizontal, panjangnya berapa yang kita tentukan tadi yaitu 10. Kemudian kita bisa dapat nilai K-nya yaitu 0,45 seperti yang di tabel ini. Oke, di sini teman-teman dapat lihat di sini ada dua chart, yaitu chart sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk sebelah kiri ini chartnya yaitu untuk menentukan nilai dari Z separator. Untuk sebelah kanan ini untuk menentukan specific gravity dari separator. Nah,
Untuk menentukan Z separator ini, caranya itu dengan memplot nilai dari TR dan PR. Kemudian kita tarik, ketika udah plot, kita tarik garis ke arah kiri untuk menentukan nilai kompresibilitas separator. Kemudian untuk spesifik gravity separator sendiri, kita tentuin dengan tahu spesifik gravity di stok tank. Kemudian kita tarik hingga menyentuh nilai tekanan kita. Habis menyentuh nilai tekanan, kita tarik ke sebelah kiri untuk menentukan nilai dari SG separator. Nah, untuk masuk ke tahap desain separator, yang pertama untuk menentukan laju aliran gas. Gitu. Untuk menentukan laju aliran gas menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Dan dari perhitungan saya itu nilai untuk menentukan laju aliran gas sebesar 5,69 SCF per day. Kemudian menentukan water content, yaitu menggunakan rumus yang ini. Water content yang saya dapatkan sebesar 0,6. Kemudian menentukan SG campuran menggunakan rumus yang ada nilai dari yang saya dapatkan sebesar 0,98. Kemudian menentukan densitas liquid separator. Untuk menentukannya memakai rumus yang di atas ini. Untuk yang saya hitung untuk densitas liquid yang separator yang mau saya desain sebesar 59,88. Kemudian menentukan densitas gas separator menggunakan rumus yang ini dengan nilai yang saya dapatkan yaitu 0,22 berdasarkan data yang sebelumnya. Kemudian menentukan kecepatan maksimal gas menggunakan rumus. Terus hasil yang saya dapatkan 7,49. Kemudian menentukan luas aliran gas menggunakan rumus yang tertera ini. Hasil yang saya dapatkan 0,76. Kemudian menentukan diameter dalam separator menggunakan rumus DG. Nilai yang saya dapatkan untuk diameter separatornya atau diameter dalamnya sebesar 1,39 feet. Kemudian menentukan diameter berdasarkan kapasitas liquid menggunakan rumus yang tertera di sini. Hasil yang saya dapatkan untuk diameter berdasarkan kapasitas liquid itu sebesar 3,29 feet. Kemudian menentukan nilai API, rumusnya seperti yang tertera di sini. Untuk API yang saya dapatkan berdasarkan data yang ada itu 32. Kemudian menentukan waktu retensi. Untuk menentukan waktu retensi, waktu yang saya dapatkan berdasarkan rumus yang ada yaitu 1,16 menit. Kemudian menentukan diameter luar. Untuk menentukan diameter luar kita menggunakan chart yang ada, di mana untuk menentukan chart ini menggunakan nilai ID, kemudian kita plot, yaitu nilai ID kita berapa, kita plot hingga tabrak garis, yaitu garis yang berdasarkan kurvanya, itu ada yang lower, medium, dan upper. Kita tabrak, contohnya kita tabrak di tengah, kemudian kita tarik garis ke arah nominal diameter untuk menentukan nilai dari diameter luar. Di sini nilai yang saya dapatkan untuk diameter luar itu sebesar 42 inci atau sama dengan 3,5 feet. Nah, kemudian menentukan reduce liquid capacity, untuk menentukannya ini menggunakan rumus yang tertera. Untuk nilai reduce kapasitas liquid yang saya dapatkan 0,9. Nah, sebenarnya untuk menentukan reduce liquid capacity ini menggunakan rumus di sebelah ini yang tertera ada dua rumus. Jika API-nya lebih dari 35, maka nilainya itu otomatis 1 untuk nilai reduce-nya 1. Sedangkan kurang dari 35 harus menggunakan rumus seperti yang saya gunakan ini, sehingga hasil yang saya dapatkan 0,9. Kemudian menentukan luas aliran penampang separator menggunakan rumus yang tertera ini. Untuk nilai yang saya dapat yaitu 6,999. Kemudian menentukan nilai RM. Untuk menentukan nilai RM-nya menggunakan rumus ini, yaitu panjang dibagi dengan ID liquid. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini saya mendapatkan nilai 3,04 untuk nilai RM-nya. Sehingga
separator ini dapat kita simpulkan apakah dia berada di lapangan atau tidaknya. Berdasarkan yang tertera di sini, bila RM-nya kurang dari 5, itu separator terdapat di pasaran. Sedangkan yang teman-teman lihat, yaitu nilai RM saya itu 3.04, otomatis dia kurang dari 5, sehingga separator yang saya desain itu terdapat di pasaran. Oke, teman-teman dapat lihat untuk tabel yang berwarna kuning ini merupakan perhitungan saya menggunakan Excel. Hasilnya hampir sama dengan perhitungan yang saya lakukan secara manual yang seperti di atas tersebut. Di sini dapat teman-teman lihat untuk nilai RM-nya yaitu 3.04. Seperti yang saya bilang, jika nilai RM-nya kurang dari 5, maka separator itu terdapat di pasaran. Kemudian di sebelah kanan ini yaitu tabel untuk spesifikasi separator horizontal untuk tekanan rendah, karena tadi tekanan kita itu masih sekitar 60, sehingga kita mengambil untuk separator yang bertekanan rendah. Nah, cara untuk menentukannya itu gimana? Cara menentukannya itu kita bisa melihat berdasarkan diameter panjang yang kita pengen desain berapa sama diameternya berapa. Nah, untuk yang pengen kita desain tadi kan 10 feet. Kemudian untuk diameternya itu bernilai 3.54. Kalau kita bawa ke inci berarti sekitar 42. Sehingga kita bisa mengambil yang 42 dikali dengan 10. Namun di sini tidak ada yang ukuran 42, melainkan ada yang 6. Yang 36 dan 48. Nah, untuk kasus seperti ini, kita bisa mengambil untuk yang bagian bawahnya, yaitu 36. Nah, untuk tekanannya sendiri, tadi kan kita memiliki tekanan 60. Sedangkan di sini memiliki separator itu untuk tekanan kerjanya sekitar, untuk tekanan rendah saja sekitar 125. Sehingga kita bisa mengambil yang ini 125 tekanannya, karena kita cuma memiliki tekanan yaitu 60. Sehingga dapat disimpulkan untuk tekanan untuk separator yang kita desain itu adalah separator H dengan model nomor H3610 yang berada di separator yang seperti di garis merah ini. Oke, penutup untuk pembahasan terakhir yaitu separator yang didesain hanya berkaitan dengan dimensi separator, adapun pemilihan seperti bahan, instrumentasi separator, dan analisis keekonomisan itu dilakukan oleh vendor, mechanical engineer, instrumentation engineer, dan manajemen perusahaan. Terus perlunya memperhatikan panjang diameter yang akan didesain agar separator yang dibutuhkan terdapat di pasaran. Biasanya untuk kalau kita mengambil panjang yang lebih itu biasanya separatornya itu tidak ada di pasaran, sehingga perlu dipesan secara custom guna mendapatkan nilai yang kita mau. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada yang kurang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.